Halo Binusia, jumpa lagi. Sekarang kita sudah sampai pada ke sesi keempat. Sesi keempat ini kita akan membahas penggunaan turunan pada beberapa aplikasi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai penggunaan turunan dalam masalah optimasi. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai penggunaan turunan yang kita gunakan untuk membuat sketsa dari suatu grafik fungsi. Sebelum menjelaskan pada aplikasinya, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep maksimum dan minimum sebagai modal awal untuk menyelesaikan masalah optimasi. Perhatikan gambar yang ada di slide. Kurva berwarna biru adalah kurva yang menggambarkan grafik fungsi fx. Lalu di sana ada 4 titik. Titik yang pertama adalah titik A, titik yang kedua adalah titik B, titik C, dan titik D. Nah, saya akan bahas di sini bahwa di sini suatu fungsi bisa memiliki nilai maksimum, nilai minimum, atau bahkan bisa memiliki keduanya. Sebagai contoh, titik B itu bisa kita katakan sebagai titik maksimum, walaupun sebenarnya di sana ada D. Jadi saya bisa bilang bahwa dalam kurva yang sedang saya tampilkan ada dua nilai maksimum, ada dua titik maksimum, yaitu titik B dan titik D. Juga ada dua titik minimum, yaitu titik A dan titik C. Nah, yang D bisa saya katakan sebagai titik maksimum global, karena dia paling puncak. Yang B juga puncak, tapi masih lebih rendah dibanding titik D. Kemudian yang C bisa saya katakan sebagai titik minimum global, karena dia paling berada di lembah. Lembahnya paling bawah ya, dibandingkan yang titik A. Jadi sekali lagi, titik maksimum dan minimum bisa saja dimiliki oleh suatu fungsi secara bersamaan. Atau ada juga fungsi yang hanya memiliki maksimum saja atau minimum saja. Bahkan nilai maksimum minimumnya juga bisa lebih dari 1. Itu mengenai titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, untuk menyelesaikan masalah optimasi, kita juga mengenal istilah titik kritis. Di SMA, Anda juga pernah mengenal. Mungkin ada beberapa yang mengatakan titik kritis ini adalah sebagai titik stasioner. Apa itu titik kritis? Titik kritis adalah titik-titik yang akan menjadi kandidat untuk dijadikan titik minimum atau maksimum. Nah, kapan titik kritis ini terjadi? Titik kritis hanya bisa terjadi ketika turunan dari F atau F aksen itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau saya misalkan C adalah suatu bilangan yang berada pada domain dari suatu fungsi, maka ketika F aksen C sama dengan 0, maka C adalah titik kritis. Sebagai contoh, perhatikan example 2. Saya punya fungsi F yaitu X minus 3X pangkat 1/3. Karena saya mau mencari titik kritis, otomatis saya mencari turunan fungsi. Turunan fungsi dicari. Ketika sudah turunan fungsinya dicari, maka F aksen ini dibuat menjadi 0. Ketika X pangkat 2/3 min 1 dibagi X pangkat 2/3 sama dengan 0, maka yang saya peroleh adalah X-nya harus bernilai 1 atau min 1. Ya, itu jika saya hanya memfaktorkan bagian yang pembilang saja. Bagaimana dengan penyebut? Jangan lupa bahwa penyebut tidak boleh 0. Sehingga penyebut X pangkat 2/3 tidak boleh 0, maka X tidak boleh 0. Berarti di sini saya punya 3 buah titik kritis, yaitu X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Tapi kita belum mengetahui kira-kira titik kritis ini akan menjadi maksimum atau minimum. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menemukan maksimum dan minimum? Sebagai contoh, saya punya suatu parabola. Saya punya parabola yang dinyatakan oleh fungsi Y sama dengan 9 min X kuadrat. Jika digambar, saya punya kurva yang berbentuk seperti huruf U terbalik, yaitu kurva yang berwarna biru. Kemudian, kalian diminta untuk menentukan ukuran segi 4, di mana segi 4 itu dibuat dengan cara alas segi 4 itu berhimpitan dengan sumbu horizontal X, sedangkan titik ujung atau titik tertinggi dari segi 4 tersebut menyentuh parabola tersebut. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Anda perlu menganalisa bahwa sebenarnya bisa banyak sekali segi 4 yang dibentuk dengan cara seperti ini. Mungkin ada segi 4-nya yang lebih horizontal, yang lebih vertikal, dan seterusnya. Ya. Nah, namun Anda perlu menganalisis. Pertama kali yang perlu Anda analisis adalah
kira-kira apa yang mau dimaksimumkan atau apa yang mau diminimumkan? Nah, di sini yang mau dimaksimumkan adalah luas area segi 4. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui kira-kira luas segi 4 itu apa. Nah, perhatikan gambar. Dari gambar, saya bisa mengetahui bahwa luas segi 4 dinyatakan oleh 2x dikali Y. Ya. Kita lanjutkan ke step 3. Saya punya bahwa luas daerah segi 4 adalah 2x dikali Y. Tapi saya juga tahu bahwa Y, yaitu tinggi segi 4, itu menyentuh parabola. Sedangkan parabolanya memiliki persamaan 9 min x kuadrat. Sehingga luas daerah A yang saya punya adalah 2x dikali 9 min x kuadrat. Sudah fungsi satu peubah. Nah, ketika saya sudah punya luas daerah, maka saya mencari titik kritis. Bagaimana cara mencari titik kritis? Anda turunkan saja A. Turunkan 1 kali A terhadap X. Maka Anda punya min 6x kuadrat plus 18x. Yang bisa Anda faktorkan menjadi min 6 dikalikan x kuadrat min 3. Jangan lupa bahwa titik kritis diperoleh dengan cara turunan sama dengan 0. Sehingga saya peroleh bahwa ketika x kuadrat min 3 sama dengan 0, saya memperoleh x-nya adalah akar 3 atau min akar 3. Tapi, saya hanya akan mengambil x sama dengan akar 3 yang positif. Kenapa? Karena tidak mungkin lebar segi 4 bernilai negatif. Sehingga yang saya ambil adalah yang positif. Ketika saya sudah mengambil x sama dengan akar 3, maka saya bisa memperoleh nilai y. Bagaimana saya memperoleh y? Yaitu dari fungsi parabola 9 min x kuadrat, lalu substitusikan x-nya sama dengan akar 3. Maka saya peroleh bahwa y adalah 6. Maka luas daerah maksimum yang dibentuk oleh kurva parabola dari segi 4 dengan aturan yang tadi saya jelaskan adalah sebesar 12 akar 3 dengan lebar dengan panjang segi 4 adalah 2 akar 3 dan tinggi segi 4-nya adalah 6. Kemudian berikutnya saya akan menguraikan aplikasi dari turunan untuk menggambarkan sketsa dari grafik fungsi. Nah, sebelum saya ajarkan cara menggambarkan sketsa grafik fungsi, Anda harus mencari nilai ekstrim dan fungsi yang akan kita gambar. Lalu, setelah kita menentukan titik ekstrim, kita membuat suatu interval yang daerahnya terbagi-bagi oleh titik ekstrim. Nah, properti yang saya maksud adalah seperti yang ada pada di tabel. Ketika f aksen lebih besar dari 0, maka fungsinya akan naik, sebaliknya akan turun. Kemudian turunan kedua, ketika f double aksennya kurang dari 0, maka nanti kurvanya akan konkav terbuka ke bawah, atau saya sering bilang seperti muka orang cemberut. Kemudian kalau f double aksennya lebih besar pada 0, maka akan konkav terbuka ke atas, atau sering saya bilang kurvanya seperti orang senyum. Ya, untuk lebih detailnya, saya akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana mensketsakan grafik fungsi dengan tulisan tangan saya sendiri. Ya, saya akan mensketsakan grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 32. Pertama-tama, yang perlu Anda ambil adalah mencari titik potong. Mencari titik potong pada sumbu y. Pada sumbu y. Jika saya mencari titik potong pada sumbu y, maka yang saya lakukan adalah buatlah x-nya sama dengan 0. Maka yang saya punya adalah f0 sama dengan 0 min 3 dikali 0 min 24 dikali 0 plus 32 sama dengan 32. Maka titik potong pada sumbu y adalah 0,32. Oke. Yang kedua, yaitu mencari titik potong pada sumbu x. Mencari titik potong pada sumbu x tidak selalu mudah. Oleh karena itu, ini tidak bersifat wajib, melainkan tentatif. Biasanya saya tinggalkan, karena nanti akan dengan sendirinya bisa tergambarkan. Lalu yang ketiga adalah mencari titik ekstrim. Seperti tadi setelah saya jelaskan bahwa titik ekstrim diperoleh dengan cara f aksen x sama dengan 0. Maka pertama kali saya akan mencari turunan dari fungsi f. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari 3x kuadrat adalah min 6x. Turunan dari min 24x adalah min 24. Dan ini dibuat sama dengan 0. Saya bagi 3 semua. Maka saya akan peroleh x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0.
Kita akan mencari X yang memenuhi persamaan ini. Maka saya faktorkan menjadi X min 8, X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Sehingga saya peroleh X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Langkah keempat adalah saya mencari nilai dari titik ekstrim, yaitu nilai pada saat X-nya 4, saya bikin 4 pangkat 3 min 3 dikali 4 kuadrat min 24 dikali 4 plus 32. Kemudian saya mencari nilai dari F min 2. Saya bikin min 2 pangkat 3 min 3 dikali min 2 kuadrat min 24 dikali min 2 plus 32. Saya akan hitung terlebih dahulu. 4 pangkat 3 jadinya 64 min 4 16 48 jadi 16 tambah 32 48 dikurangi 48 dikurangi 96 yaitu min 48. Untuk yang F min 2 saya punya 32 ditambah 48 yaitu 80 kemudian ditambah 12 92 dikurangi 8 adalah 84. Oke. Setelah mencari nilai ekstrim, maka saya akan buat suatu interval yang terbagi atas titik ekstrim yaitu X min 4 dan X min 2. Saya bikin di sini min 2, lalu saya bikin di sini adalah 4. Ini adalah X. Kita akan cek grafiknya apakah naik atau turun. Untuk mengecek grafiknya naik atau turun, maka pilihlah suatu bilangan di interval ini yang kurang dari min 2. Misal saya pilih min 3. Maka saya cek untuk F aksen min 3. F aksen menggunakan rumus ini. Jadi saya hanya butuh tanda. Saya tidak perlu tahu hitungan detailnya seperti apa. Saya hanya butuh tanda negatif atau positif. 3 dikali min 3 kuadrat min 6 dikali min 3 min 24 sama dengan ini plus 9 kali 3 27. Ini plus 18 dikali 24, maka hasilnya adalah positif, lebih besar dari 0. Maka saya bisa bilang bahwa pada interval ini grafiknya adalah naik. Lalu, bagaimana dengan interval min 2 sampai 4? Saya pilih salah satu angka, katakanlah saya memilihnya di 0. Maka akan saya hitung F aksen 0. Saya gunakan rumus yang di sini. Saya punya 0 min 24. Maka hasilnya negatif kurang dari 0. Maka saya punya grafiknya turun. Bagaimana dengan bagaimana dengan 4 sampai hingga saya pilih misalnya di 5, saya bikin F aksen 5 yaitu 3 dikali 5 kuadrat min 6 dikali 5 min 24. Yang saya punya adalah ini 25 kali 3 75 dikurangi 30 dikurangi 24, hasilnya adalah positif lebih besar dari 0. Nah, grafiknya adalah naik. Maka saya sudah bisa menggambarkan grafiknya. Pertama saya bikin sumbu X dan sumbu Y. Saya akan gunakan spidol berwarna merah supaya terlihat lebih jelas. Pertama saya akan buat titik. Ketika saya punya X-nya adalah 4, maka hasil Y-nya adalah min 48. Anda boleh kira-kira sketsa, tidak perlu sama persis. Sketsa bisa hanya berupa gambar yang punya informasi, tidak perlu bagus, ya. Ketika X-nya 4, saya punya Y-nya adalah min 48. Katakanlah di sini min 48. Saya tarik ini 4 min 48, ini titiknya. Kemudian pada saat X-nya min 2, katakanlah di sini min 2, hasil Y-nya adalah 84. Misal di sini 84. Saya buat titiknya. Lalu perhatikan pula bahwa sebelum min 2, sebelum X sama dengan min 2, grafiknya adalah naik. Berarti saya bikin melengkung ke atas grafiknya. Seperti itu. Kemudian di antara min 2 sampai 4 grafiknya turun. Saya hubungkan seperti ini. Lalu ketika setelah lewat dari 4 atau X lebih besar dari 4, grafiknya adalah naik, maka saya hubungkan seperti ini. Jangan sampai Anda membuat grafik turun tapi ini begini. Salah. Atau ini naik, tapi Anda bikinnya seperti ini. Ini juga salah.
Nah, demikian cara untuk menggambarkan suatu sketsa dari grafik fungsi. Jadi pertama Anda butuh titik potong pada sumbu Y dan X, kemudian Anda butuh mencari titik ekstrim, lalu Anda mencari nilai dari titik ekstrim, lalu Anda cek kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun, dan lalu digambarkan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk masalah-masalah fisis, kecepatan, percepatan, bahkan bidang ekonomi pun bisa menggunakan turunan. Hanya saja karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menjelaskan dua contoh penggunaan turunan, yaitu mengenai optimasi pada grafik dan juga menggambarkan sketsa dari suatu grafik fungsi. Terima kasih.